Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya, bila tidak ada pertanyaan lagi untuk sesi pada matriks 3B, silakan Pak Edi dilanjutkan, kita coba optimalkan waktu pada sesi pagi hari ini. Silakan Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Bapak pimpinan atas waktu dan kesempatannya. Mohon izin Bapak Ibu semua, coba kita Pak Itu lanjut kepada belakangnya itu, mohon izin Bapak Ibu Kami bawa semua. air nggak? Ini kami belanja jam pertama kali di sini. Sekolah ini yang belanja jam kebutuhan dia itu. Mohon izin Bapak Ibu semua, coba kita lanjut lagi kepada matrik berikutnya. Tadi 3A sudah, 3B, kemudian kita akan lanjut ke 3C Pak. 3C ini adalah akumulasi dari biaya yang sudah dilakukan Pak ya, biaya eksplorasi. Dan di sini akan tercermin Pak, sebetulnya setiap kegiatan Bapak tadi, apakah kegiatan pemborannya itu untuk infill atau bukan, di sini akan terlihat Pak. Jadi kan kok infill biasanya kan kita akan diverifikasi cadangan, padahal walau tidak ada verifikasi juga mungkin juga dalam peningkatan sumber daya gitu Pak. Tetapi akan lebih jelas di sini karena nanti pun pada saat kita pengeplotan titik bor dan selanjutnya akan terlihat gitu Pak. Kegiatan yang Bapak lakukan itu apakah pengembangan sumber daya atau verifikasi. Jadi di sini akumulasi dari matrik 3B itu harus sama dengan akumulasi dengan ada yang 3C. Jumlahnya itu nanti adalah berapa biaya untuk eksplorasi sumber pengembangan sumber daya dan berapa jumlah biaya untuk verifikasi cadangan. Itu udah totalnya Pak. Mungkin ini matematik ini Pak yang Bapak harus Bapak isi. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ini adalah total biaya pada untuk akhir tahun untuk baik itu pengembangan dan verifikasi tidak sama dengan total biaya yang pada tadi biaya di matrik 3B. Itu aja Pak yang sering kesalahan Pak. Mungkin itu Pak yang kami utarakan Pak. Tapi kalau masa pengisiannya monggo Bapak ikuti Pak. Tadi ada baik nanti ada biaya pemboran, biaya selanjutnya monggo diisi aja Pak di sini Pak. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya. Apakah ada sedikit tanggapan atau saran? Mohon izin Pak. Silakan dulu Bro. Ya, hati-hati. Hah? Mungkin cukup jelas ya. Bisa dilanjut ke Pak PT Bersama Alam Sentosa. Silakan. Silakan Pak dari PT Bersama Alam Sentosa ya. Baik, cukup jelas Pak. Masih kita buka sesi pertanyaan. Silakan raise hand. Indeksim, silakan. Indeksim Kolindo. Dengan siapa Pak? Didi. Silakan Pak Didi. Didi tanya terus. Pak Didi, waktu dan kesempatan dipersilakan. Silakan. Aduh. Indeksim Kolindo tidak jadi bertanya? Baik. Apa kita lanjut? Pak. Sorry Pak, nggak stabil sinyal internet. Oh, Pak Kris, silakan dari Indeksim. Jadi Pak mau tanya,
Ini kan di sini ada kesalahan yang sering muncul adalah perbedaan total biaya eksplorasi antara metrik 3B sama 3C. Nah, di 3C itu ada biaya tidak langsung, biaya tenaga kerja sama administrasi, ya Pak ya. Sedangkan yang 3B itu kayaknya teknis aja ya Pak ya. Nggak masuk ke biaya tenaga kerja sama administrasi, itu otomatis kan berbeda itu Pak, sisinya Pak. Gimana Pak? Baik Pak, terima kasih Pak Kris atas waktu dan kesempatannya. Jadi begini Pak, pada saat tadi di 3B itu kan hanya total biaya kontrak Bapak, kata pemboran berapa, kemudian lanjut juga semuanya satuan itu Pak, baik itu logging, pemetaan Pak. Tadi ada penanya Pak Joko atau siapa lupa lagi, siapa nah, sebelumnya mengutarakan bagaimana kalau nanti ada adding cost gitu Pak. Mungkin di sini juga mungkin ya Pak Joko, Pak Setio ya, yang kita kok ada adding cost itu ya mungkin. Nah. Ya, apa? Oh, ini Pak, mungkin Bapak ke 3B, kan tadi Pak ada biaya pemboran, tetapi bagaimana kalau saya ada pemboran tersebut, tapi kami harus membayar katakan adding cost semacam ada presimeter, kan itu biaya juga pengukuran Pak. Kemudian ada katakanlah pemboran juga, tetapi ada katakan pembebasan lahan untuk titik bor tersebut. Karena kan nggak mungkin dimasukkan ke tempat yang lain, tapi costnya dimasukkan ke pemboran Pak. Mungkin adding cost tadi itu yang sudah dijelaskan sama penjawab Pak Setio, mungkin di sini Pak dan non teknis tadi Pak, mungkin semacam itu Pak. Apakah itu kalau memang itu ada tiba-tiba ada semacam adding cost untuk harus pindah dengan orang, katakanlah itu digaji, katakan kami di luar mobilisasi gitu Pak ya, tapi adding cost aja gitu Pak. Atau ada pembebasan lahan gitu untuk titik tersebut, mungkin di sini disebutkan nanti Pak di biaya non teknisnya Pak. Dia tidak langsung tadi Pak, mungkin izin mungkin itu Pak. Terima kasih. Berarti di sini untuk biaya tenaga kerja itu bukan yang tiap bulan kita keluarkan gitu ya Pak ya? Ya, izin Pak. Kita tambah dengan Pak Babek sharing Pak ya. Sharing, Pak. Ya. Ada teman apelator mau sharing? Oh, silakan. Ya, di sini yang dimaksud dengan gaji ini misalnya menggunakan tenaga subkontraktor Pak, atau misalnya nggak ada apa namanya, yaitu kalau nggak ada apa tim eksplorasi yang in-house gitu, misalnya menggunakan subkontraktor, itu komponennya bisa masuk ke sini, atau gaji-gaji yang terkait misalnya untuk porter dan lain-lain ini bisa dimasukkan ke dalam apa namanya biaya tidak langsungnya dari matriks 3C begitu. Bukan gaji-gaji bulanan yang untuk karyawan tetap ya Pak ya, yang terkait dengan kegiatan eksplorasi. Jadi cost di luar biaya eksplorasi yang apa namanya eksplorasi apa biaya langsung. Jadi begitu Pak. Oke Pak, baik Pak, di copy Pak. Terima kasih Pak. Baik Ya. Pak. Oh, izin sebentar Pak ya. Mohon izin bisa bertanya, ini Pak Dede dari PTBA. Oh Pak Dede, ya monggo Pak Dede. Pak Didin, Iya Pak. ya, Pak, ini di matriks 3C, apakah bisa kita masukkan ya untuk tracing-nya? Oh. Kalau untuk Iya, Pak. di Tracing. ya, apa Oh. Pak Rituji bisa kan Pak dimasukkan? Pak, sebetulnya Pak kalau tracing itu mungkin Bapak saja, kalau memang di studi itu kan kita tidak ada tercantum kegiatan tracing. Yang ada kolom itu adalah pemboran, pemetaan dan selebihnya gitu kan. Kalau tracing itu kegiatan langsung mungkin Pak ya. Maka biayanya juga seharusnya dibikin aja langsung, baris berikutnya tracing gitu mungkin Pak ya. Bukan Iya. biaya editing gitu, bukan kan? Iya. Mungkin semacam itu Pak. Ya, karena gini Pak, mungkin di kasus saya di PT Energi Batu Hitam ini kan dari sisi model itu ada SIM-SIM yang bermunculan gitu Pak. Jadi Ya, Pak. sementara secara teknis kemiringan lapisannya itu cukup terjal. Jadi kalau kita dengan melakukan pemboran itu akan banyak miss-nya gitu Pak. Jadi kita melakukan tracing berdasarkan hasil dari dari bukaan awal tambang, terus kemudian kita tracing. Nah, maksud saya jadi dari matrik 3C ini bisa kita masukkan ya tracing tersebut Pak ya. Mungkin kriterianya ada dua, jadi kan yang satu
pengembangan sumber daya gitu Ya, kan. betul. Nah, yang kedua juga ada juga verifikasi cadangannya kan. Betul. Karena subcropnya si batu bara ini kan bisa saja dengan spasi yang nggak terlalu detail dia bisa berbelok atau kan ada struktur atau memang karena berubah fase sedimen gitu Pak. Oh ya, mungkin gini Pak, karena Bapak tadi mengatakan trenching, mungkin Bapak kan trenching tersebut, apakah Bapak nanti kan, itu kan trenching hanya metode kan Pak ya. Cuma Iya. kalau Bapak nanti trenchingnya itu katakan di area pit, itu bahkan Bapak itu judulnya pasti lebih condong pemilihan kegiatan eksplorasi untuk verifikasi kan Pak ya. Tetapi kalau Bapak katakan ada di suatu area, tapi ada singkapan dan bentuk yang cukup terjal, memang betul Pak, kalau untuk terjal, nanti saat crop yang atas bawahnya nggak terlihat lebih jelas, tapi kalau langsung diminta bantu ekskavator untuk bikin trenching kan lebih mudah Pak ya. Nah, jadi sim-sim dengan partinya juga lebih jelas karena itu singkap gitu Pak. Kemudian itu mungkin bukan di area repeat, mungkin itu nanti ada di pengembangan Pak. Kemudian masalah akumulasi biaya, Bapak karena kan tadi kan di 3B, sebetulnya 3B itu 3 lengkap Pak. Silakan aja Bapak bikin baris baru, itu yang namanya trenching itu Pak. Oke. Begitu Pak, karena itu ketidaklengkapan kami aja, karena kan kebanyakan trenching itu sudah tidak dilakukan lagi Pak. Tapi kalau Bapak ada kegiatan lain, monggo Pak, bikin aja Bapak itu, karena kegiatan eksplorasi kan Pak ada biayanya. Iya, mungkin tapi itu. Ini areanya di dalam pit Pak. Jadi Ya kita betul, bisa kalau masalah di dalam pit, tadi kan Bapak hanya bisa pilih Pak, apakah Bapak itu sumber daya atau verifikasi. Tapi kalau di pit, pasti kopersi kami Pak mungkin itu memverifikasi cadangan kan Pak ya. Ya, tapi sumber dayanya pertama begini Pak. Jadi waktu itu ada 3 SIM misalkan ya. Setelah dilakukan, karena waktu itu pemboran kita karena deepnya terjal, jadi pemborannya kurang lengkap. Nah, Betul. begitu kita trenching, maju ke high wall, ternyata ada SIM baru gitu Pak. Nah, itu kan berarti kan ada SIM baru itu kan masuk ke sumber pengembangan. daya, sumber daya nambah, ya. Betul. Sumber daya nambah. Ya, kalau cuma mungkin cadangannya juga nambah. Mungkin Pak ya. Saya begitu Pak. Ya Pak, Pak. Jadi pada saat Bapak menggali kan outcrop baru atau outcrop baru tersebut ternyata ada SIM yang belum Bapak temukan, Bapak ketemukan mungkin itu Pak ya. Betul. Nah, jadi kalau cost biaya satu aja Pak, kan nggak mungkin costnya katakan di 100 juta, Bapak katakan di pengembangan 100 juta, di verifikasi cadangan 100 juta. Tapi tetap aja costnya harus 100 juta gitu Pak. Oh iya, kalau dari sisi cost betul, memang satu aja. Betul, tapi kan di sini Bapak isi aja lebih cenderung kemana, kalau di pit, saya rasa itu di verifikasi cadangan gitu Pak. Nah, kenapa? Karena kan Bapak, karena cost-nya di sini yang lebih cenderung munculnya gitu Pak. Karena Bapak juga pasti nanti akan mengejar juga gitu Pak. SIM berikutnya mungkin di tempat yang di luar pit gitu Pak. Oh itu verifikasi sumber daya, mungkin bagi kesempatan itu Pak. Karena kalau nanti cost-nya dibuat 2, jadi double cost gitu, mungkin Pak. Atau dari kawan yang ada itu mau menjelaskan bagaimana jadi, kalau ada ya Pak, batasannya berarti fit ya. Kalau di dalam pit itu masih masuk ke verifikasi cadangan. Tapi kalau di luar pit itu masuk ke cost sumber daya gitu Pak ya. Kalau izin coba dijelasin, ada yang lain silakan sharing Pak. Ini sharing aja Pak. Ya saya izin menambahkan aja Pak. Jadi yang prinsipnya kegiatan untuk mencari sumber daya baru pada area yang masih belum ada data maupun datanya masih belum rapat begitu ya Pak ya. Nah itu dikategorikan sebagai kegiatan untuk pengembangan sumber daya Pak. Sementara untuk yang sifatnya hanya untuk verifikasi cadangan yang dilakukan pada front penambangan, nah itu yang kita masukkan ke dalam kategori verifikasi cadangan. Jadi dibedakan tujuannya atas dasar itu Pak. Ya kan kalau tadi berdasarkan fit kan Pak. Jadi kalau fit itu berarti maksudnya ke verifikasi cadangan. Cadangan betul. Jadi trenchingnya ini untuk uji kualitas yang ada di pit yang sudah terbuka begitu kan Pak? Iya, cuman begitu kita trenching ke arah high wall gitu kan,
pada saat Ya. bukan high wall-nya maju lagi, itu Ya. ternyata kita dapat ada SIM baru gitu Pak. Berarti kan sumber dayanya nambah kan. Nah maksud saya cost-nya ini apakah masuk ke verifikasi cadangan apa sumber daya? Karena kalau dari itu sumber dayanya ada, cadangannya Begini, juga ya ada. baik, Gitu, Pak. baik. Nggak begini Pak, kalau yang di awal tujuan memang hanya untuk konfirmasi atau verifikasi cadangan itu bisa dimasukkan ke situ. Tapi kalau kita bicara pengembangan yang untuk mendapat sumber daya baru itu nanti prosesnya panjang, jadi butuh kegiatan-kegiatan lain. Kemudian SIM-SIM-nya benar-benar terkonfirmasi Pak, bukan hanya dari trenching nanti kita harus ada yang namanya pelaporan sendiri terkait eksplorasi begitu. Jadi untuk untuk kasus ini saya rasa lebih tepat kalau dimasukkan ke verifikasi cadangan dulu. Walaupun ini terregister SIM baru, tapi mungkin belum bisa terkonfirmasi secara pasti karena belum ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa mendukung. Itu kan lagi produksi Pak kita. Kalau dari Iya. trenching lanjut terus Pak. Misalkan trenchingnya nggak cuma 5 meter, enggak terus Pak berlanjut. Begitu kita ketemu SIM, itu mungkin kita sampai 3 kilo, 5 kilo trenching gitu Pak. Terus saja gitu Pak. Nah maksud saya kalau begitu kan cadangannya nambah dan sumber dayanya juga nambah. Gitu. Izin Pak, menambahkan Pak, kalau Bapak bilang mau dimasukin ke pengembangan sumber daya karena sumber daya dan cadangan itu bisa-bisa saja Pak sebenarnya. Cuman kan seperti yang teman saya bilang tadi, memang kalau untuk mengatakan penambahan sumber daya cadangan itu nggak bisa semata-mata langsung eksplorasi, langsung keluar sumber daya cadangan, kan ada proses estimasi Pak. Estimasinya itu dilaksanakan atau tidak pada saat berjalan. Nanti ketika di matriks sumber daya dan cadangan itu ada penambahan sumber daya, pasti akan kami tanyakan, ini hasil eksplorasi kapan dan apakah sudah diestimasi tentunya oleh kompeten person Pak. Jadi enggak kita nemu langsung itu dianggap kurang lebih seperti itu Pak. Akan berkaitan dengan matriks-matriks berikutnya Pak. Jadi makanya saran dari Pak Setio adalah itu tetap dimasukkan ke verifikasi cadangan. Oh, jadi setelah kita tracing, jadi belum bisa ditambang gitu kan Pak ya? Berarti kan kalau Iya betul Pak. Jadi konfirmasi atas ditemukannya sumber daya baru kan perlu ada pelaporan. Ya. Iya, padahal Pak. Itu batuannya ada. Ya paham Pak. Cuma karena tujuannya eksplorasi pengembangan bisa dikategorikan kita menemukan sumber daya baru kan perlu adanya kegiatan lain Pak, pemboran, uji kualitas dan lain-lain. Jadi itu belum bisa dikatakan sebagai kegiatan untuk pengembangan. Ini hanya yang niatnya mau verifikasi cadangan kemudian ketemu SIM baru begitu Pak. Itu bisa dijadikan data nantinya sebagai data tambahan apabila nanti dikembangkan untuk dicari lagi pengembangan sumber dayanya begitu Pak. Cuma dalam hal ini tetap yang Bapak lakukan hanya sebagai verifikasi cadangan dulu begitu Pak. Oke. Jadi itunya verifikasi cadangan Pak ya. Iya, karena buat eksplorasi. Ya, siap. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Silakan lanjut saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Didi atas waktu kesempatannya. Monggo Pak, kalau ada yang lain Pak. Pak Dewa, silakan. Oh. Pak itu ada yang raise hand dari Alam Surya. Oh baik. Nah, silakan Pak dari Alam Surya Pak, kalau ada sedikit yang kita bisa diskusikan Pak, mohon izin Pak, silakan monggo Pak. Ya, terima kasih Pak untuk kesempatan yang kedua kali. Yang perlu saya perbincangkan di sini masalah verifikasi data eksplorasi Pak. Kebetulan data eksplorasi ini kan kita sudah melakukan 2 kali. Kemudian kita mengajak lagi rekanan untuk melakukan rencana kerjasama ke depan. Tetapi dari data yang kita paparkan sama mereka itu Pak, dia melakukan verifikasi data yang sudah kita lakukan.
Nah, terkait dengan verifikasi data yang sudah kita lakukan ini, ya mau tidak mau atau dengan sendirinya mereka juga mengeluarkan dana operasional lagi. Dan kita sebagai owner pun juga pasti ada memerlukan personil kita untuk mengeluarkan dana operasional. Nah, terkait dengan tabel yang tadi untuk cost biayanya itu Pak, apakah itu juga antara verifikasi dengan data awal ini harus kita include-kan semua biayanya atau bagaimana untuk proses pelaporan itunya Pak di dalam tabel yang kita maksud tadi ini? Mungkin itu yang ini Pak, karena saya 2 kali verifikasi masuk itu kan mengeluarkan cost juga. Dari data ini kan Alam Surya ini Pak, kita ambil alih, kemudian kita mengajak rekanan yang melakukan verifikasi. Ketika sebelum kami mengambil alih sudah ada datanya, kemudian kita lakukan lagi eksplorasi ulang, penyesuaian verifikasi apa data yang mereka, kemudian ada pengembangannya di dalam. Nah, sehingga kita ambil alih semua Alam Surya, tapi di proses berjalan kita ngajak lagi dari rekanan untuk melakukan pembicaraan, dan masalah ini kan KTT nggak terlibat di dalamnya, Pak. Cuma ingin tahu kira-kira sistem pelaporan biayanya itu gimana. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin Pak, Bapak dari Alam Surya dengan Bapak siapa ya Pak izin? Dengan Pak Samara Pak. Pak Samara, baik Pak Samara, terima kasih Ya. waktu kesempatannya Pak. Mohon izin Pak ya, kita diskusi juga kalau nanti tidak kurang matching ada Iya, teman-teman kami yang jawab. Jadi pada intinya Pak, pada matrik 3C tentang biaya eksplorasi itu kita rekap semua kegiatan Pak. Nah, cuma pada saat di sini itu kalau Bapak tadi hanya memverifikasi cadangan, rekap aja verifikasi cadangan Pak, jangan di pengembangan. Kemudian verifikasi cadangan kan dilakukan lagi gitu Pak tahun berikutnya, berarti kan karena Bapak untuk menambah keyakinan lagi ya Bapak tulis lagi gitu Pak, karena itu adalah cost gitu Pak. Jadi kalau cost Ya, Bapak tidak ditulis Pak, Bapak rugi gitu kan Pak, seolah-olah Bapak tidak ada kegiatan. Karena tidak mungkin ada Bapak ada cost kalau nggak ada kegiatan gitu Pak. Pasti karena Bapak ada verifikasi cadangan, apakah verifikasi cadangan itu Bapak langsung di kegiatan di lapangan atau verifikasi cadangan kan banyak Pak. Apakah Bapak ada bentuk perhitungan sumber daya mungkin juga bisa Pak ya. Tapi itu cost Pak. Jadi Bapak harus dihitungkan Pak, cantumkan di sini karena itu berapa biaya Bapak yang Bapak keluarkan gitu Pak. Karena itu belum menjadi beban kan Pak ya. Ya. Ya, mungkin Ya, saya semacam itu maksud ya mungkin Pak. gini Pak. Ya. Ya. Ya, saya maksud mungkin gini Pak, verifikasi misalnya 1.DH01 misalnya. Ya, Pak. Tapi verifikasi yang kita ajak masuk berdekatan kurang lebih mungkin 7 atau 5 meter jarak titik bornya. Nah, kos-kos ini kan mereka mengeluarkan atau gimana kerjasamanya, karena saya hanya menerima laporan teknisnya, kemudian mereka melakukan kegiatan itu, dan dia mengebor sesuai dengan kedalaman yang ada, sekedar pengecekan beberapa SIM yang muncul pada satu titik itu. Nah, kos itu yang saya maksud Pak, apakah kita include-kan dengan kosnya ini Pak, yang berdekatan, ya mungkin karena beda orang, mungkin nilai atau sewa alatnya aja yang berbeda di situ atau tenaga kerjanya Pak. Baik Pak ya, kalau versi saya Pak, karena Bapak menambahkan biaya dan kegiatan, maka Bapak harus mencantumkan gitu Pak. Tapi mungkin Pak Seto atau Pak Dewa, karena titiknya bergeser sedikit, tapi kan tetap ada kegiatan verifikasi, apakah kegiatan berikutnya dicantumkan atau tidak gitu. Tapi sinergianya kan dicantumkan mungkin Pak ya, karena ada kegiatan, mungkin semacam itu Pak. Atau ada, silakan Pak Setio bisa dibantu. Sebentar Pak Edi. Ya. Gimana Pak Samara? Ya, sebenarnya udah dipahami ini tadi Pak. Saya cuma menanyakan itu apakah diincludekan semua biayanya di situ atau cukup satu titik dari awal yang kita lakukan kegiatan itu, karena ini kan kita mengajak orang dari luar Pak ya untuk bermitra. Nah, dia bersedia untuk melakukan kegiatan itu, dan kegiatan itu kan cost-nya sebenarnya saya nggak paham juga ininya ya, tetapi kan namanya ada kegiatan yang mau tidak mau ada cost, dan kalau memang itu ditekankan untuk dilaporkan ya mau tidak mau saya akan minta biaya cost-nya nanti Pak. Baik, Pak. Dan apakah itu wajib dimasukkan di dalam laporan RKAB ini untuk tabel 3C ini Pak?
Baik, tadi sudah coba dijawab oleh Pak Edi ya Pak. Nah, nanti mungkin dari Ya. teman-teman yang dari eksplorasi ada yang mau menambahkan untuk menegaskan kembali apa yang tadi sudah didiskusikan. Silakan. Pak Setio, Pak Dewa. Cukup ya. Baik. Waktu sudah menunjukkan pukul 10:56 sebagaimana kami sampaikan di awal. Ada Bapak Ibu kita sekalian yang tadi mungkin kita sama-sama lebih di chat itu sudah meninggalkan ruang Zoom meeting untuk persiapan sholat Jumat ya. Jadi kita cukupkan ya Bapak Ibu sekalian ya untuk matriks 3C ini. Nanti kita lanjutkan pada sesi siang nanti ya untuk matriks-matriks selanjutnya. Ya mohon nanti mungkin Bapak Ibu dapat gabung kembali di link Zoom yang sama ya. Link Zoom yang sama. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas segala perhatian untuk sesi pagi ini. Sebelumnya Pak Iwan ada yang mau sampaikan? Cukup, terima kasih Pak Iwan. Demikian Bapak Ibu ya, kita break sampai dengan nanti kita mulai lagi pada pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.